yang bergabung. Go, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang amat Bapak Kepala Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian UNS, yang saya hormati Ibu peneliti dari Penelitian dan Pengembangan, saya hormati Ibu yang telah Indonesia yang Suaranya telah kok juga putus ya? putus-putus nggak? Ya. Sedap. Masih putus. Masih putus. Ya, sekarang sudah. Baik. Oh, sudah. Ya. Saya ulangi. Yang terhormat Bapak Kepala Prodi Pengelolaan Hutan, Ibu online dengan yang terselenggara oleh Prodi Pengelolaan Hutan dan kerjasama dengan Masih putus-putus, Mbak. tes. Mbak, atau coba videonya Mbak Risa dimatikan dulu saja. Tanya, Mas? Videonya dimatikan aja, nanti saat ngendiko videonya dimatikan biar iya. Ini aja. Oke. Ya monggo Mbak Risa, mungkin bisa lebih. Ya. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada para pemateri dari BPPDAS yang telah bersedia untuk menyampaikan atau berbagi ilmu dalam kesempatan hari ini. Sebagai informasi bahwa kuliah umum ini akan dilaksanakan 2 sesi. Yang pertama sesi hari ini akan diisi oleh 3 orang pemateri dan sesi kedua akan dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 20 tahun 2020. Nah, pertama izinkan saya sebagai moderator untuk memimpin berjalannya acara pada sore hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini dapat memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Oke, tidak akan berpanjang lebar. Sore hari ini akan ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama berjudul Restorasi Ekosistem untuk Hutan Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak R. Pamungkas Buana Putra SHUT MSc. Yang kedua, pengantar teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya hutan
oleh Gus Purwanta MSc, dan yang ketiga pendugaan biomasa hutan oleh Bapak Nunung Puji Nugroho, Sarjana Kehutanan MSc PhD. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pamungkas Buana Putra. Saya akan bacakan terlebih dahulu curriculum vitae dari beliau. Beliau adalah seorang peneliti dari BPPDAS dengan keahlian atau kepakaran bidang silvikultur, pendidikan sarjana Fakultas Kehutanan Mistipur Yogyakarta tahun 2001, pendidikan Magister Ilmu Kehutanan UGM tahun 2014, dan saat ini sedang menjalani pendidikan Doktor Ilmu Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Nah, baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Pamungkas Buana Putra untuk memberikan materi terkait restorasi ekosistem untuk pengelolaan hutan di Indonesia. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, kawan-kawan mahasiswa Universitas UNS, Prodi Pengelolaan Hutan UNS. Mohon izin Pak, kebetulan di sini Pak Kaprodi hadir. Mohon izin Pak Pri, saya menyampaikan materi lagi, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih bahwa kegiatan kerjasama yang kita lakukan seperti ini bisa berjalan terus-menerus. Harapannya ke depan bisa lebih intensif lagi dalam menjalin kerjasama, terutama saling berbagi ilmu, saling belajar bersama dari kami, dari Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS, dan kepada kawan-kawan mahasiswa di Prodi UNS. Baik, pada kesempatan ini, Mas Eko nyun sewu, saya boleh di-share untuk enable sharing-nya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita ngabuburit ceritanya, ngabuburit sambil bercerita, berbagi pengalaman, belajar bersama. Dengan materi yang akan saya bawakan adalah restorasi ekosistem untuk hutan Indonesia. Dan kemudian bagi kawan-kawan mahasiswa, apabila nanti kita membuka diskusi, tetapi kalau ada keterbatasan dan sebagainya, silahkan email ke saya. Kita berdiskusi by email melalui pamungkas_buanaputra@yahoo.co.id. Baik, saya mulai bahwa di sini saya ada outline-nya ada tiga, yaitu terkait dengan pendahuluan, kemudian teori dan konsep, dan praktikal. Di sini untuk pendahuluan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya hutan yang sangat luar biasa. Dari total luas lahan daratan sebesar 180,7 juta hektar, ternyata 63%-nya atau 120 juta hektarnya adalah merupakan kawasan hutan. Dan dari 120 juta hektar kawasan hutan ini ada dua yang sebagai hutan tetap, yaitu sebesar 107,8 juta hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonversi sebanyak 12,68. Hutan tetap ini terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi.
Nah, untuk kawasan hutan tetap, ternyata di situ penutupan lahannya tidak semuanya hutan. Jadi di tabel kanan ini, kawasan hutan tetap itu berpenutupan hutan, ada juga yang berpenutupan non-hutan. Artinya di kawasan itu areal-areal yang cukup lumayan, dari total area ada sekitar 28,2 hektar yang ada di sini. Dan yang paling besar adalah di hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Ini berarti mengindikasikan bahwa ada sebuah kerusakan begitu. Apa yang telah kita lakukan di masa lampau dan sampai dengan saat ini. Hutan Indonesia terkenal dengan kekayaannya, kekayaan sumber daya yang ada di ekosistem Indonesia. Ekosistem hutan di Indonesia itu terdiri, di dalamnya terkandung satwa, terkandung kayu, terkandung hasil hutan kayu. Yang namun ternyata ini ada fragmentasi, ada degradasi, ada deforestasi, walaupun pada saat ini deforestasi itu sudah semakin menurun dibanding era-era dekade masa yang lalu, sekitar tahun 80-90-an, yang merupakan ada deforestasi yang sangat luar biasa. Namun, pastinya walaupun kondisi kegiatan aktivitas deforestasi itu ini sudah mulai menurun, namun masih meninggalkan kondisi area-area yang kosong seperti tadi yang di tabel di pertama, bahwa ada sekitar 28 juta hektar lahan yang terbuka ataupun lahan yang terfragmentasi, terdegradasi. Di hutan pegunungan yang ketika ekosistem itu merupakan ekosistem lindung yang mempunyai fungsi terhadap tata air, ternyata hutannya sudah tidak ada, tergantikan oleh areal penggunaan lain, oleh pertanian intensif bahkan, dan sebagainya. Demikian juga di hutan tropis di Kalimantan umpamanya terbuka seperti ini. Ini adalah hutan tanaman industri. Ya, memang ini mungkin rotasi untuk penebangan, dan ini sudah masuki penanaman karena terlihat ada beberapa pokok tanaman. Tetapi dengan kondisi keterbukaan yang seperti ini, angka sangat mengkhawatirkannya. Kemudian hutan gambut terjadi kerusakan juga, ekosistem gambut terjadi kerusakan, yang saat ini menyisakan banyak lahan-lahan, areal-areal yang hanya ditumbuhin oleh fern atau paku-pakuan. Di hutan mangrove, di hutan pantai juga sama kondisinya. Pertambangan, ini juga yang tadinya areal hutan, kemudian dibuka untuk kawasan pertambangan. Dan yang pasti juga beberapa saat ini terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang menyisakan areal-areal yang terbuka, areal-areal yang rentan, areal yang rusak, areal-areal yang berubah. Yang tadinya ekosistem hutan menjadi area ekosistem yang fungsinya, manfaatnya sudah tidak ada. Sehingga kita untuk kembali mewujudkan ekosistem hutan Indonesia, kita mau tidak mau harus melakukan pemulihan ekosistem hutan. Nah, sebelum ke arah bagaimana tentang pemulihan ekosistem hutan, saya ingin bicara terkait dengan kesadaran diri terkait dengan organisme, tingkatan-tingkatan tatanan organisme. Bahwa kita ini sebagai individu secara pribadi, kemudian ada juga populasi ketika manusia, individu-individu itu berkumpul menjadi suatu populasi, populasi-populasi berkumpul menjadi komunitas, ketika beberapa populasi, beberapa komunitas berinteraksi terhadap kondisi biotik, terhadap lingkungannya, itu akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem yang ada kemudian bergabung menjadi satu kesatuan unit disebut dengan biom. Biom itu
terkumpul menjadi sebuah biosfer. Nah, kompleksitas ini akan meningkat ketika jumlah individunya meningkat dan pastinya akan terjadi interaksi-interaksi. Dan ini pun juga akan meningkat. Hutan sebagai suatu entitas ekosistem juga terdiri dari komunitas, terdiri dari beberapa populasi, terdiri dari individu. Ekosistem hutan pastinya juga akan berkumpul membentuk suatu bioma yang itu akan mendukung eksistensi dari entitas ekosistem-ekosistem lainnya. Sehingga apabila hutan sebagai suatu ekosistem itu mengalami kerusakan, mengalami degradasi, pastinya akan mengganggu keseimbangan dari bioma, mengganggu akan keseimbangan dari biosfer, dan yang ke bawah pun juga pastinya akan mengganggu kestabilan komunitas, populasi maupun individu. Nah, forest ecosystem atau ekosistem hutan itu mempunyai services, mempunyai manfaat, mempunyai jasa. Dia terkait dengan provisioning, penyedia air bersih, kemudian untuk polinasi, penyerbukan, polinator. Kemudian dia juga support system. Dia sebagai habitat bagi satwa, menyediakan pakan untuk kita, untuk manusia, penyusun tanah. Di situ juga ada fotosintesis karena hutan terdiri dari beberapa tumbuhan sehingga dia melakukan fotosintesis, dia mempunyai net primary product juga karena dari akibat dari fotosintesis. Dan pastinya juga ada biodiversitas. Kemudian hutan itu mempunyai kemanfaatan untuk dia sebagai penurun suhu. Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya kalau bisa merasakan, membedakan antara lahan yang tertutup oleh vegetasi hutan dan lahan yang tidak, pastinya akan berbeda suhunya. Karena vegetasi di dalam hutan itu dia mampu akan menyaring suhu sinar matahari, menyaring intensitas matahari yang jatuh sehingga dia pun juga menurunkan suhu. Kemudian di beberapa hal dia juga mengendalikan banjir di beberapa tingkatan seperti itu. Kemudian dia juga pemurni air, dia penyedot oksigen karena ada aktivitas-aktivitas dari fotosintesis dan sebagainya. Kemudian sebagai simpanan karbon, tadi terkait dengan fotosintesis, dia melakukan kegiatan fotosintesis dan dia ada net primary product yang itu menyimpan karbon. Secara kultural, beberapa peradaban manusia ternyata berkaitan erat dengan hutan. Dan hutan itu juga mempunyai kemampuan, mempunyai services untuk rekreasi, bagi estetika dan edukasi. Dan di situ di dalam ekosistem hutan ini terdiri dari berbagai macam komponen-komponen yang ada. Nah, jika kita berbicara hutan ini di Indonesia saja, kita harus mengetahui bahwa hutan mempunyai keragaman, mempunyai kondisi karakteristik yang tidak sama. Karena ini terkait dengan perbedaan dari biotik, abiotik, geografisnya, klimatologisnya, kemudian struktur komposisi dinamikanya itu juga berbeda sehingga fungsi yang ada di ekosistem itu berbeda. Ini perlu kita pahami dulu. Sehingga kalau kita melakukan nanti upaya-upaya pemulihan, kita harus mengetahui kondisi-kondisi yang ada di sini. Dari hutan pantai akan berbeda dengan pegunungan. Mangrove akan berbeda dengan hutan hujan tropis dan sebagainya. Nah, terkait dengan pemulihan ketika kondisi ekosistem yang masih baik terjadi degradasi, itu menjadi ekosistem yang rusak. Ada 3 opsi sebenarnya yang bisa dilakukan. 1, kita melakukan. 2, kita melakukan rehabilitasi. 3, kita restorasi. Ketiganya itu berbeda terkait dengan upaya-upayanya, parameter-parameternya yang ada. Berbeda-beda. Umpamanya kita reklamasi,
itu kita hanya melakukan pemulihan dengan produktivitasnya saja. Kemudian kalau kita melakukan rehabilitasi, ekosistem strukturnya, fungsinya, kita hanya melakukan fungsi dan produktivitasnya saja. Dan komponen-komponen yang kita gunakan juga berbeda. Antara reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi itu berbeda. Sedangkan kalau restorasi ini kita mengupayakan upaya pemulihan dari ekosistem yang telah rusak, ekosistem yang telah hancur, kembali ke kondisi ekosistem yang semula. Memulihkan ke kondisi yang semula dengan menggunakan jenis-jenis spesies-spesies yang asli. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di sini ada tabel reklamasi, rehabilitasi, dan restorasi. Bagaimana kegiatan reklamasi, bagaimana kegiatan rehabilitasi, bagaimana kegiatan restorasi. Kalau terkait dengan restorasi itu berarti secara ekologi dia menuju ke kondisi yang natural, menuju ke kondisi yang alaminya secara umum demikian. Kemudian kita lihat bahwa ketika ekosistem itu rusak, ekosistem itu pasti akan pulih lagi. Namun pastinya dengan jangka waktu yang lama, tahapan-tahapannya yang lama, yang kita sebut dengan suksesi, tahapan-tahapan suksesi. Dari proses kerusakan, kemudian ada kondisi sukses. Dia sampai dengan mencapai klimaksnya. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga ketika kita berkata terkait dengan kegiatan restorasi, kita di sini terminologinya ada beberapa. Bahwa restorasi berarti mengembalikan ke bentuk atau kondisi asli secara lengkap. Paradigma yang lama seperti itu. Memungkinkankah kemudian restorasi mengembalikan ekosistem ke kondisi mendekati kondisi sebelum rusak? Kemudian ternyata ini adalah susah. Kenapa? Satu, karena tidak tahu caranya mungkin. Kemudian waktunya yang di proses yang gambar ini kondisi lama sekali. Kemudian faktor lingkungan telah berubah. Kita kondisi yang saat ini ekosistem hutan beberapa areal yang benar-benar sudah rusak, itu faktor lingkungannya sudah berubah, sangat-sangat berubah. Termasuk seperti di ekosistem gambut umpamanya. Begitu ekosistem gambut itu drainase, begitu ekosistem gambut itu terbakar, itu kondisi karakteristiknya sudah berubah. Sudah sangat-sangat berubah. Karena memang ada beberapa ekosistem hutan yang memang fragil seperti gambut itu. Kemudian keempat, target restorasinya tidak jelas. Karena memang kita ingin mencapai kegiatan restorasi yang kapan? Historicalnya bagaimana? Sampai sebelum kondisi kerusakan yang mana? Itu yang perlu dijelaskan juga. Kemudian, nah ini kondisi awalnya kadang tidak diketahui. Referensi historisnya nggak ada. Nah, mungkin memang bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang sesama dengan ekosistemnya yang ada di situ. Nah, ada terkait dengan terminologi restorasi ini secara praktikal bahwa bagaimana restorasi itu adalah mengubah tapak secara sengaja untuk memapankan kembali ekosistem asli. Dan ada upaya bahwa restorasi ini ada upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya, bagian-bagian dari komponen-komponen yang ada di ekosistem itu untuk berfungsi kembali. Jadi kalau umpamanya tidak bisa secara lengkap, itu bisa mungkin bagian-bagiannya dulu, per bagian-bagiannya dulu bisa dilakukan reaktivasi seperti itu. Nah, kenapa hutan itu perlu direstorasi? Seperti yang saya sebutkan di atas, ternyata bahwa ekosistem hutan itu mempunyai peran yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita melakukan restorasi hutan itu, kita juga sejatinya adalah menyediakan akses masyarakat lokal, masyarakat secara luas itu terhadap sumber daya hutan. Baik itu kayu maupun non-kayu. Karena
terutama sumber daya hutan non kayu HBK ya, itu ternyata mungkin nilainya lebih sangat luar biasa. HHBK, kemudian jasa lingkungan dan sebagainya itu merupakan nilai yang lebih tinggi dibanding kayu yang ada. Kemudian hutan perlu direstorasi karena dia akan bagaimana kita memperbaiki proses-proses yang ada di sana. Proses hidrologi, siklus hara, aliran energi. Dan sehingga ketika proses-proses yang ada di situ, kemudian kita pastinya kita akan ada keragaman habitat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ekosistem hutan itu merupakan habitat bagi beberapa satwa, habitat bagi beberapa biodiversitas yang ada di situ. Sehingga ketika keragaman habitat ada, satwa ada di sana, kemudian terjadi interaksi, terjadi antara keterhubungan yang baik dari tadi ketersediaan sumber daya hutannya, prosesnya ada, interaksinya ada, itu akhirnya menciptakan kestabilan ekosistem, resistensi, resiliensi itu sehingga agar baik kembali. Nah, ini juga merupakan prinsip dan ini merupakan indikator keberhasilan dari hutan itu untuk direstorasi. Sehingga hutan itu direstorasi adalah bagaimana hutan kita fokus untuk memulihkan fungsi hutannya, ya barangnya, ya jasanya, proses ekologinya, sehingga apa yang dapat disediakan oleh hutan pada tingkatan lanskap itu bisa secara lebih luas dia mempromosikan peningkatan melalui tutupan hutan di areal tertentu. Nah, untuk mengukur keberhasilan aktivitas restorasi itu ada pendekatannya, ada dua pendekatan, yaitu terkait dengan mengukur perubahan komposisi spesiesnya, komposisi spesies yang ada di dalamnya, maupun mengukur indikator abiotik terhadap ekosistemnya. Jadi untuk mengukur perubahan komposisi spesies yaitu melakukan dengan penilaian satwa liar, ada survei perkembangbiakan burung yang ada di sana, kemudian jumlah amfibinya umpamanya, kemudian tutupan vegetasinya bagaimana. Menilai seluruh tanaman yang ada, baik vaskular atau non-vaskular. Tidak hanya tanaman tingkat tinggi, tetapi juga ada tanaman tingkat rendah. Karena semuanya itu adalah mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Kemudian untuk mengukur indikator abiotiknya terhadap ekosistem itu ada bagaimana nutrisi tanah, bahan organik, dan pemulihan hidrologinya, debit aliran. Nah, itu tadi bahwa restorasi ekosistem ternyata ada dua konsep. Yang tadi saya sampaikan itu adalah konsep-konsep lama. Jadi pemulihan struktur terkait dengan komponen ekosistemnya, terkait dengan komponen biotik, abiotik, melalui pendekatan spesies, melalui pendekatan penanaman dan pemulihan habitat. Nah, yang sekarang beberapa hal yang ditawarkan adalah dengan pendekatan biodiversity and ecosystem functioning. Jadi bagaimana keterikatan antara biodiversitas yang ada dengan fungsi ekosistemnya. Bagaimana spesies-spesies yang ada itu keberagamannya dengan fungsi-fungsi yang ada di situ. Peran-perannya bagaimana? Peran dekomposer, peran produksi biomas, peran herbivorinya ada enggak satwanya? Kemudian peran karnivoranya juga ada enggak sebagai untuk penyeimbang herbivori? Kemudian polinasinya ada enggak terjadi enggak? Karena tidak bisa diremehkan ternyata polinasi itu juga turut membantu terkait dengan pemulihan ekosistem yang ada. Dan disinilah kalau di konsep DEF ini bahwa memang bagus biodiversitas yang sangat tinggi, dia mempunyai fungsi-fungsi yang bagus, tetapi kalau adanya keterbatasan kegiatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, kita bisa memilih titik-titik mana keystone fungsi yang ada yang dilakukan pengembalian. Jadi tidak semuanya, tetapi fungsi-fungsi yang ada. Kalau umpamanya
beberapa jenis dia melakukan mempunyai fungsi yang sama, ya kita pilih aja beberapa. Jadi yang penting kita fungsinya. Fungsi karnivora tidak perlu kita melakukan umpamanya memang kalau kondisi sudah berubah sangat, kita mendatangkan umpamanya karnivora besar, harimau, kan juga nggak mungkin. Tetapi bagaimana kita melakukan fungsi-fungsi, mengembalikan fungsi-fungsi yang ada. Itu terkait dengan konsepnya, kemudian terkait dengan praktikalnya yang ada. Dan di Indonesia, pemerintah ini telah mengadakan kegiatan namanya IUPHK RE, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Ini adalah izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terhadap areal-areal konsesi yang rusak, yang telah rusak. Yang dulu HB-HB yang terdahulu tidak mempunyai tanggung jawab, HTI yang tidak mempunyai tanggung jawab yang baik, sehingga itu dicabut. Namun memang menyisakan disinilah areal-areal yang tidak bertuan, areal-areal yang rusak. Sehingga kemudian pemerintah memberikan namanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, restorasi ekosistem. IUPHK RI ini berada di kawasan hutan produksi. Yang IUPHK RI ini saat ini sebenarnya bukan kayu tapi bagaimana upaya-upaya pemulihan dia menggunakan pendekatan HBK, pendekatan fungsi-fungsi yang ada yang di sana, sehingga ini diharapkan areal yang kosong, areal yang terlantar, areal yang rusak itu akan kembali lagi berfungsi seperti semula. Dan kegiatan ini merupakan jawaban atau masa depan untuk kehutanan Indonesia. Karena yang dulunya berbasis, kehutanan Indonesia hanya berbasis wood product, sekarang menjadi ekosistem, yang menjadi satu keseluruhan ekosistem yang ada. Nah, kemudian secara praktik ini adalah terkait dengan hasil kegiatan penelitian untuk restorasi hutan pegunungan Jawa. Yang ini merupakan pembelajaran dari RHL di TWA Telaga Warna Telaga Pengilon terkait dengan pembinaan habitat menggunakan jenis-jenis tanaman asli. Bahwa kegiatan vegetasi untuk pemulihan ekosistem hutan pegunungan itu diperoleh dari kegiatan survei, eksplorasi, kemudian dianalisis. Dianalisis dengan melalui stratifikasinya, jenis-jenisnya dipilah dan dipilih secara stratifikasi, kemudian life form-nya, bentuk hidupnya dari ternak, perdu sampai pohon besar, kemudian zona elevasi dari tanaman itu sebenarnya dia tumbuhnya di mana, di zone mana, di ekosistem mana, di ekosistem hutan, apakah hutan rendah, hutan submontana, hutan montana, dan sebagainya. Sehingga ini kemudian akhirnya diketahui vegetasi untuk pemulihan ekosistem hutan pegunungan. Ini menjadi sangat menarik karena kita ketahui hutan pegunungan, ekosistem hutan pegunungan pun juga sudah rusak, beberapa jenis vegetasi juga sudah tidak diketahui, sehingga ini bisa menjadi sebuah referensi terhadap kegiatan restorasi di hutan pegunungan, terutama di hutan pegunungan Jawa. Ada beberapa, kalau Stenis itu telah mencatat 456 spesies asli pegunungan Jawa, dan di kegiatan ini memang ada hanya beberapa yang kita dapatkan, hanya sekitar 84 jenis. Tapi ini jenis-jenis yang mungkin bisa menjadi literasi, menjadi referensi bagi kegiatan restorasi. Salah satu kegiatan restorasi yaitu restorasi di hutan pegunungan. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit berbagi, sedikit belajar kita pada kesempatan sore ini. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pamungkas. Sedikit meringkas apa yang telah disampaikan Pak Pamungkas tadi, bahwa pemerintah selaku stakeholder gitu ya, dalam hal ini KSHK itu telah mengeluarkan kebijakan, salah satunya kebijakan
dalam perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu gitu ya. Ini di mana munculnya kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk mengembalikan areal hutan produksi yang telah rusak kembali pulih menjadi kawasan hutan yang keadaannya seperti semula, seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kompleksitas dari semakin bertambahnya mungkin jumlah individu, populasi, komunitas, dan lain sebagainya, itu menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan dalam pengelolaan hutan seperti itu ya. Salah satu di antaranya mungkin terjadi karena adanya alih fungsi lahan, kemudian bertambahnya jumlah penduduk dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang mendorong pemerintahan melakukan upaya restorasi ekosistem ini. Nah, sebelumnya Pak Pemumus, ini mau dibuka sesi pertanyaan dulu atau ditampung nanti sekalian? Monggo aja, kalau mungkin ditampung dulu aja, Bu Risa. Okay. Bisa aja mungkin melalui chat kan, nanti bisa aja biar kawan yang lainnya juga Pak Nunung maupun Pak Agus bisa menyampaikan materi, melakukan pertanyaan, nanti saya catat, nanti dijawab di akhir sesi. Seperti itu, Bu. Menyingkat waktu. Iya, setuju. Baik. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan beralih ke pemateri yang kedua, materi pengantar teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya hutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Wuryanta, MSc. Beliau adalah peneliti dari BPPT PEDAS dengan kepakaran penginderaan jauh, latar belakang pendidikan sarjana di Fakultas Geografi UGM, pendidikan master di Master Geoinformation System Application ITC Belanda. Nah, baik, kami persilahkan waktu dan tempatnya, Bapak, monggo. Terima kasih, Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, kawan-kawan, mahasiswa. Izinkan saya share ya, saya share file saya untuk presentasi sore hari ini. Ya. Ya, oke. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Pak Agus. Iya. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Pamungkas pentingnya sumber daya hutan, dan ternyata juga memang betul bahwa akibat aktivitas manusia itu sumber daya hutan yang manfaatnya begitu besar itu terus mengalami penyusutan. Nah, oleh karena itu perlu ada monitoring secara periodik begitu. Dan kenapa ini harus menggunakan penginderaan jauh? Barangkali ini suatu hal yang sedikit banyak akan menjawab hal itu, semoga. Dan karena ini sifatnya mendasar, karena di woro-woro sebelumnya ini untuk kalangan mahasiswa, ya saya nggak tahu bahwa mahasiswa sudah mendapatkan ini atau belum. Kalau misalnya sudah, ya boleh dikatakan untuk merefresh lagi begitu. Baik, saya akan meneruskan dengan sebentar. Iya, penginderaan jauh. Jadi nanti pokok-pokok yang akan saya sampaikan itu mengenai definisi penginderaan jauh. Kemudian unsur-unsur pokoknya apa saja. Itu ada tenaga, ada objek, kemudian ada sensor, kemudian ada orbit satelit. Nanti
di sini akan saya beri contoh tentang citra satelit Landsat dan Spot. Jadi mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan mahasiswa, kalau saya nanti sering menyebutkan citra satelit Landsat atau Spot, itu jangan jenuh, karena memang itu contohnya. Sebetulnya citra satelit sumber daya alam itu banyak sekali, dan yang umum dan sering digunakan adalah Landsat dan Spot ini. Kemudian penginderaan jauh juga ada sistem aktif atau radar. Nanti akan saya tunjukkan contoh citranya. Tapi karena ini radar ini tersendiri, bukan sistem pasif, oleh karena itu saya hanya memberikan contoh citranya. Kalau ada kesempatan, barangkali lain waktu bisa kita sampaikan bagaimana citra satelit atau penginderaan jauh sistem aktif ini atau sistem radar ini. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini, definisi ini saya ambil dari tulisannya Sutanto, Profesor Sutanto itu guru besar Fakultas Geografi UGM. Adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisa data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung. Nah, ini yang saya bold ini memang penting, tanpa kontak langsung. Jadi inilah penginderaan jauh. Kemudian dengan objek atau daerah atau fenomena yang akan dikaji. Jadi kita tidak langsung memegang objeknya, misalnya hutan atau pohon, itu tidak, tetapi melalui suatu alat. Kemudian tenaga. Untuk sistem pasif, tenaga yang digunakan itu adalah tenaga alamiah, yaitu sinar matahari. Tenaga ini digunakan disebut sebagai tenaga elektromagnetik. Jadi ini sudah given begitu dari sinar matahari yang digunakan oleh penginderaan jauh sistem pasif. Kemudian di dalam tenaga elektromagnetik itu, mata manusia itu mempunyai kepekaan terhadap tenaga elektromagnetik tersebut, yaitu berkisar antara panjang gelombang 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Jadi sebatas spektrum tampak begitu. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu ada foto pankromatik. Nah, itu berarti menggunakan tenaga elektromagnetik yang berkisar panjang gelombangnya antara 0,4 mikrometer sampai dengan 0,7 mikrometer ini. Kemudian gelombang yang digunakan seperti ini ranahnya mungkin ulang elektro begitu, kita menggunakan saja. Kemudian objek, apa objek yang bisa direkam dari penginderaan jauh? Itu dan yang ditampilkan, itu adalah objek yang berada di atas permukaan bumi dan tidak terlindung oleh objek yang lainnya. Ini kalau sistem pasif. Nanti ada sistem aktif, itu sebetulnya ada beberapa senti di bawah permukaan tanah, itu yang bisa dianalisis. Apa itu? Pun demikian, yang sistem pasif ini, objek di atas permukaan bumi ini pun juga bisa dimanfaatkan untuk memperkirakan apa objek yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi melalui suatu interpretasi, misalnya orang geologi, tidak mungkin dia akan, teknologi penginderaan jauh nggak mungkin akan menembus permukaan tanah sampai beberapa ratus atau puluh meter, tetapi dengan ada yang tampak di permukaan bumi, dia akan memperkirakan, oh di bawah permukaan buminya itu ada seperti ini, batuan dan sebagainya dan sebagainya. Itu ranahnya geolog. Kemudian tenaga yang mengenai objek di permukaan bumi. Nah, ini sifatnya tenaga atau tenaga yang dari matahari tadi di permukaan bumi itu akan diserap, dipantulkan dan dihamburkan. Nah, ini memiliki makna sendiri ini sebetulnya. Jadi bagannya kira-kira seperti ini. Saya ambil dari bukunya Jensen, John R. Jensen tepatnya. Kemudian jadi tenaga yang dari matahari itu akan sampai di permukaan bumi dan direspon oleh objek di permukaan bumi. Ada yang langsung bisa direfleksikan, dipantulkan, ada yang sedikit diserap, ada yang mungkin diskatterkan atau dihamburkan
Nah, itu semua akan berpengaruh kepada hasil atau output yang ada produk dari penginderaan jauh itu. Kemudian ini jabarannya dari sifat tenaga yang mengenai objek tadi. Jadi ada sinar yang datang dari matahari, itu bisa dipantulkan, bisa dihamburkan, bisa diserap. Itu semua juga tergantung dari kondisi atmosfer. Kalau misalnya mendung, kalau misalnya itu tentunya akan terhalang. Untuk satelit sumber daya alam itu menjadi hambatan tersendiri. Nah, ini juga demikian saya sampaikan, memperjelas ya slide sebelumnya. Kemudian ini penting untuk penginderaan jauh sistem pasif. Jadi para ilmuwan sudah menemukan bahwa objek di permukaan bumi seperti air, tubuh air, kemudian tubuh air yang sedikit keruh begitu, kemudian ada vegetasi, kemudian ada tanah secara garis besar, itu memiliki kepekaan spektral yang sendiri-sendiri. Nah, ini di bawah ini adalah panjang gelombang yang dari sinar matahari tadi. Nah, ini kira-kira persen reflektansnya, kira-kira demikian. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya itu yang digunakan antara 0,7 sampai 0,8 misalnya. Oh, dia memiliki pantulan yang nilai reflektan yang pada vegetasi yang tinggi sekali. Kemudian pada tanah itu juga di sini tinggi, kemudian air itu akan rendah dan seterusnya. Ini penting sekali lagi, ini perlu dipahami pada penginderaan jauh sistem pasif. Jadi ini menjadi kunci, ini menjadi apalah namanya istilahnya itu, buku pegangan benar bahwa kurva spektral objek itu sangat penting di dalam penginderaan jauh sistem pasif. Kemudian sensor. Sensor penginderaan jauh itu apa? Sensor penginderaan jauh itu berupa kamera. Jadi pada satelit sumber daya alam itu juga berupa kamera, tetapi hasilnya tidak disebut sebagai foto satelit, tetapi lebih kepada disebut sebagai citra, image. Kalau foto ya yang dulu-dulu kita pernah punya kamera, itu memiliki film, nah itu disebut foto. Tetapi kalau dari citra satelit, hasil rekamannya itu bukan disebut sebagai foto. Sekarang ini foto tidak lagi banyak digunakan, atau kamera yang menggunakan film itu tidak. Sekarang pakai digital. Kemudian, nah ini orbit satelit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin Bapak, Ibu pernah mendengar orbit satelit itu sun synchronous orbit. Jadi orbit satelit itu ada dua secara garis besar, yaitu sun synchronous orbit dan geostationary orbit. Apa bedanya itu? Sun synchronous orbit itu biasanya digunakan oleh satelit-satelit sumber daya alam, seperti Landsat, Spot, dan seterusnya. Itu satelit sumber daya alam yang orbitnya itu sun synchronous atau sinkron matahari. Nah, orbitnya itu poler atau hampir poler, itu dari utara ke selatan, sedang bumi itu berputarnya timur-barat atau barat-timur begitu, timur-barat kalau nggak salah. Nah, itu apa namanya, sehingga dengan sun synchronous itu semua wilayah di permukaan bumi itu dapat tercover. Dapat dikunjungi, bukan tercover, dikunjungi. Kemudian sun synchronous orbit itu dari utara ke selatan, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ketinggian orbit itu antara 500 km sampai 1.500 km. Kemudian kedudukan satelit itu tetap terhadap matahari, tetapi dia bergerak terus terhadap posisi di bumi, itu akan selalu bergerak. Nah, contoh satelit ini adalah satelit sumber daya alam. Landsat, Spot, seperti yang saya tadi, mungkin JERS, ERS, dan sebagainya, itu adalah sun synchronous. Kemudian apa itu geostationary orbit? Geostationary orbit itu satelit yang kedudukan satelit terhadap bumi itu tetap. Contohnya apa? Biasanya satelit-satelit ini memantau tetap di atas permukaan bumi.
Misalnya satelit NOAA. NOAA itu National Oceanic and Administrative. Itu dia itu khusus memantau tentang cuaca. Jadi dia memantau pergerakan cuaca, pergerakan awan. Dia oleh karena itu dia itu tetap misalnya berada di atas Indonesia secara keseluruhan. Nah, itu apa namanya? Dia memantau itu terus kemanapun bergerak, satelit itu akan bergerak, menyorot di daerah itu terus. Karena memang dia memantau awan, pergerakan awannya itu di mana. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu pernah mendengar di televisi, besok Jakarta akan hujan, besok di Solo akan mendung apa dan sebagainya, ini adalah satelit-satelit yang diperoleh dari geostationary orbit ini. Ada NOAA, ada GSM. GSM itu Global Spectral Mapper atau Global Spectral Model. Jadi satelit juga ini. Kemudian ketinggian orbitnya karena dia itu menyorot wilayah itu terus, itu ketinggiannya sangat tinggi, yaitu 36.000 km di atas ekuator. Masih bisa monitor? Suara saya masih jelas? Jelas, bagus. Halo? Oke, terima kasih. Oke. Kemudian dia bergerak maju searah dengan arah rotasi bumi. Karena buminya kemanapun bergerak, dia mengikuti itu. Oleh karena itu, gerakannya itu tidak utara-selatan atau sinkron matahari, tetapi dia sinkron bumi. Karena memang tugasnya itu. Jadi contoh satelitnya, nanti juga akan saya kasih contoh citra satelit NOAA itu seperti apa. Maksud saya GSM yang saya punya. Jadi ini hanya memperjelas dari tadi, orbit satelit tadi seperti ini. Jadi Landsat itu mengorbit dari utara ke selatan, terus jadi bumi dikupas habis atau di cover habis oleh Landsat atau satelit sumber daya alam. Kemudian sekali memotret untuk Landsat khususnya, itu sekali merekam suatu daerah, dia itu luasannya bisa 185 km kali 185 km. Jadi sangat luas. Bapak Ibu bisa bayangkan mungkin separuh dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah ini bisa terekam semua oleh sekali pemotretan citra satelit Landsat. Nah, ini juga cukup penting. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu order citra satelit, itu nanti contoh akan ketemu seperti ini. Petronya berapa? Namanya begitu. Jadi petro itu bisa diperoleh di sini. Ini ada gambar pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan sebagainya. Dia terbagi kotak-kotak petro berapa. Ini saya kasih contoh. Kalau LC8, ini seri satelit sekarang ini seri sampai 8, generasi ke-8 sekarang. Kemudian, maaf, ini ada 121065. Artinya petnya 121065 itu adalah row-nya. Jadi 121 itu ini angka, moga-moga bisa terlihat. Ini 121. Kemudian kita tarik ke atas 65. Nah, ini di sini posisinya. Jadi kalau kita mau order, kita harus tahu daerah mana itu dan masuk ke dalam petro berapa. Nah, itu harus begitu. Kemudian 2013, ini tahun, kemudian 0616, ini tanggal, ini bulan, ini tanggal. Kenapa ini penting? Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa akibat aktivitas manusia, perubahan lahan itu sangat cepat. Oleh karena itu, karena citra satelit ini untuk memonitor salah satunya untuk perubahan penutupan lahan, makanya kita perlu mengetahui kapan citra satelit itu dibuat atau merekam wilayah tersebut. Jadi ini tahun, ini bulan, tanggal bulan perekaman, dan ini tanggal perekamannya. Kemudian B654, itu maksudnya adalah dia kombinasi band
atau kombinasi kanal 654. Nanti akan sampai ke sana. Ini hanya contoh, ini akan sampai ke sana. Dan ini hasilnya, contohnya seperti ini. Jadi citra satelit yang tadi itu LC 8 dan seterusnya itu ini wilayahnya ini. Ini di daerah sekitar sebelah baratnya Cilacap. Yang putih-putih ini adalah awan, yang hijau nanti coba kita melakukan interpretasi. Kemudian saya akan sampaikan mengenai tadi karena tadi disebut citra Landsat dan spot, saya akan menyampaikan karakteristik dari citra Landsat dan juga spot. Jadi citra Landsat itu pertama dulu Landsat MSS, Multi Spectral Scanner. Kemudian ada sekarang itu namanya TM. Dan bahkan paling akhir itu Enhanced Thematic Mapper, ETM. Yang 8 itu sudah lebih canggih lagi. Kemudian nanti kita akan juga di dalam karakteristik citra itu ada 3 hal resolusi, yaitu resolusi spektral atau resolusi radiometrik, kemudian resolusi temporal, dan resolusi spasial. Apa itu? Resolusi spektral itu banyaknya panjang gelombang yang digunakan oleh citra tersebut, oleh satelit tersebut. Kalau misalnya Landsat menggunakan 7 panjang gelombang, spot menggunakan 4 panjang gelombang misalnya, itu resolusi spektral namanya. Resolusi spektralnya Landsat 7 katakanlah ya, dia menggunakan 7 panjang gelombang. Spot dia menggunakan 4 atau 3 panjang gelombang, tergantung dari spot berapa. Kemudian apa itu resolusi temporal? Resolusi temporal seperti yang saya tadi katakan bahwa satelit sumber daya alam itu memotret bumi habis seluruhnya. Nah, tapi dia akan kembali oleh karena itu memiliki resolusi temporal. Resolusi temporal itu artinya satelit itu akan kembali lagi di tempat yang sama, bisa merekam daerah yang sama, berapa hari sesuai yang ditentukan dari satelit sendiri. Misalnya, resolusi temporal satelit Landsat itu 16 atau 18 hari misalnya. Itu dia hari ini, jam ini, dia merekam kita di wilayah kita, 16 hari lagi atau 18 hari lagi, jam yang sama, dia akan kembali di atas kita. Dan kita order aja, merekam atau enggak. Kalau tidak merekam, ya sudah. Kalau misalnya oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, tahun perekaman, itu harus tercantum pada citra satelit. Kalau kita mau order citra satelit. Kemudian, resolusi spasial. Resolusi spasial itu apa? Resolusi spasial itu adalah objek terkecil yang bisa dibedakan oleh citra itu sendiri yang direpresentasikan dalam suatu pixel. Pixel itu adalah kotak kecil. Jadi nanti akan saya tunjukkan pixel itu seperti apa. Jadi ini contohnya karakteristik citra Landsat MSS dan TM itu seperti ini. Kalau dulu multispectral scanner itu hanya menggunakan 5 panjang gelombang, kemudian yang thematic mapper itu sudah menggunakan 6, 7 dan seterusnya. Ini panjang gelombang band number itu nomor panjang gelombang, jadi dinomori biar memudahkan. Kemudian ini panjang gelombang yang digunakan itu seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan lebih jelas lagi perbedaan antara Landsat 5TM dan Landsat 7 ETM. ETM plus itu Enhanced Thematic Mapper. Sekarang ini sudah dalam tanda petik Landsat 7 itu sudah mati, lifespan-nya sudah enggak. Sekarang sudah diganti namanya Landsat 8 Oli. Ini perbedaan panjang gelombang yang digunakan. Ini resolusi spektralnya ini. Kemudian resolusi resolusi spasialnya ini 30 meter dan seterusnya. Bablasan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian nanti ketemu citra spot resolusi spasial 10 meter dengan citra Landsat resolusi spasial 30 meter, itu rinci mana? Rinci atau halus
citra spot karena resolusi spasialnya dia halus. 10 meter objek di permukaan bumi atau 20 meter objek di permukaan bumi dia bisa bedakan. Sedangkan kalau Landsat 30 meter baru bisa dia bedakan. Jadi itulah perbedaannya. Jadi ini berhubungan sekali dengan skala nanti, skala peta, skala yang akan dihasilkan. Itu skala berapa? Kalau misalnya skalanya itu kecil, ya kita harus menggunakan citra Landsat dengan resolusi yang kecil juga. Karena kalau besar tentu butuh scene, butuh citra yang terlalu banyak. Kemudian inilah yang dikatakan pixel. Jadi sebetulnya warna-warna ini itu kalau kita menggunakan software, namanya software image processing, pengolahan citra, gitu. Banyak sekarang juga. Dulu ada namanya ILWIS, ada ERDAS, mungkin ada ArcGIS juga bisa untuk itu. Suatu citra itu nanti kalau perbesar terus, itu akan ketemu kotak-kotak. Kotak-kotak itu ya yang disebut pixel. Jadi pixel itu dia itu merepresentasikan itu nilai spektral seperti yang saya katakan tadi di atas di kurva spektral. Tadi oleh karena itu kurva spektral itu sangat penting di dalam citra satelit sistem pasif. Kemudian ini citra satelit spot itu karakternya seperti ini, luas liputannya itu cuma 60 km kali 60 km, berbeda dengan Landsat tadi, panjang gelombangnya juga lebih sedikit, dan resolusi spasialnya juga berbeda dengan Landsat. Dia menghasilkan skala yang lebih teliti atau lebih rinci dibandingkan citra Landsat. Nah, ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi citra satelit itu terdiri dari panjang gelombang yang terkumpul dalam band. Band 1 dinamai blue, biru. Band 2 green. Jadi kalau kita itu membeli citra atau mengadakan citra satelit yang asli, itu terdiri dari banyak panjang gelombang. Tergantung dari citra satelit yang akan kita beli. Kalau Landsat berapa, spot berapa, dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita bisa melakukan pengolahan di dalam software, itu menyusun komposit warna. Nah, di dalam menyusun komposit warna, makanya kalau nanti ada citra satelit yang kok ada yang bermerah, ada yang hijau, ada yang hitam dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya hanya permainan di sini aja. Permainan bukan panjang gelombang. Band itu ditaruh pada kanal apa? Band ini ditaruh pada kanal apa? Katakanlah misalnya, kita kepengen warna hijau itu menggambarkan vegetasi. Berarti panjang gelombang yang istilahnya itu, yang peka terhadap vegetasi, itu kita taruh pada kanal hijau. Begitu dan seterusnya. Jadi tolong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan kaget bahwa kok ada citra satelit yang berwarna merah, dan sebagainya. Ini hanya kehendak kita sebetulnya. Ini hanya kemauan kita sendiri. Kita bisa menentukan itu. Kemudian, nah ini contoh juga citra satelit yang ini spot, ini di wilayah Solo. Bapak, Ibu bisa melihat. Di sini mungkin bisa mengira-ira ini objek apa, ini seperti ini objek apa, kemudian ini objek apa, ini apa, dan seterusnya. Intinya adalah kita melakukan klasifikasi. Untuk visual, klasifikasinya ya warna-warna ini kita kelaskan sendiri, kita bedakan, kita kelaskan berbeda dengan ini. Kita yang biru-biru ini kita kelaskan berbeda dengan yang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau menggunakan digital, pengkelasan itu sebetulnya adalah pengkelasan brightness value atau pixel value, atau sebetulnya nilai kecerahan, nilai reflektan. Ya, bisa masih berapa waktu? Oke, ini tinggal contoh-contoh kok, Mbak. Okay. Kemudian ini di wilayah di sekitar Kalimantan sana. Ini citra satelit juga di daerah sana.
Kemudian, ini adalah citra satelit GSM untuk cuaca. Jadi karena citra satelit cuaca ya panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang sangat peka terhadap atmosfer cuaca. Kemudian ini citra satelit yang sangat quick bird, yang resolusi spasialnya itu hanya sekitar 0,5 meter. Bangunan kelihatan, mobil juga kelihatan. Kemudian aplikasinya di bidang kehutanan apa? Ini saya sampai ambil definisi dari hutan itu apa? Itu saya ambil dari Undang-Undang 41 tahun 1999 ya. Hutan itu adalah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini juga citra satelit yang menggambarkan wilayah hutan. Jadi ada garis-garis ini adalah jalan, kemudian yang hijau-hijauan itu adalah daerah bervegetasi yang kita interpretasi sebagai hutan. Kemudian, nah ini pentingnya, kita citra satelit di wilayah Segoro Anaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa melihat series. Spot tahun 87, spot 95, spot 98. Ini perbedaannya, yang merah-merah ini adalah wilayah bervegetasi. Ini sudah berkurang pada tahun 95 dan juga berkurang lagi pada tahun 98. Ini vegetasi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah katakanlah hutan apa, nggak bisa mengatakan sebelum kita cek lapangan. Ini juga begitu, ini di wilayah hutan juga dan juga perkebunan. Ini daerah wilayah perkebunan, ini wilayah hutan, dan ini mungkin wilayah semak belukar. Oke, ini citra satelit resolusi tinggi, bagaimana itu bisa membedakan antara sawit yang masih produktif dan sawit yang sudah mungkin akan diganti atau di-regreening lagi atau diganti dengan sawit yang baru, regenerasi. Kemudian ini ada akasia mangium. Ini citra satelit perbedaan antara yang resolusi tinggi Ikonos, yang 1 meter sampai seperti ini bisa kelihatan wilayah yang sama, dan Landsat. Bagaimana level kedetilan yang ditampilkan bisa sangat berbeda. Nah, ini citra satelit juga yang kalau Landsat yang pasif itu ada gangguan awan, ini putih-putih ini adalah awan, sedangkan di wilayah yang sama citra radarsat dalam hal ini yang berbasis aktif itu tidak ada awan sama sekali. Itu bedanya. Tetapi itu apa namanya, kalau untuk radar memang harus ada bahasan tersendiri. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Agus tadi telah menyampaikan terkait dengan penginderaan jarak jauh, di mana indera jaya ini merupakan salah satu tools yang bisa memudahkan dalam upaya pengelolaan hutan ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan konsep dasar, kemudian teknik-teknik dari penginderaan jarak jauh dan aplikasinya dalam bidang kehutanan sendiri. Baik, selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Bapak Nunung Puji Nugroho. Beliau peneliti pertama di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS. Kepakarannya penginderaan jauh juga, tapi beliau sepertinya lebih banyak juga meneliti di bidang pendugaan biomasa seperti itu, nggih. Untuk latar belakang pendidikan, sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 2000, Magister, Master of Science Natural Resources Management ITC Belanda, dan S3 atau pendidikan dokter lingkungan di Australian National University. Baik, kepada Bapak Nunung Puji Nugroho, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Monggo, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua peserta kuliah umum online pada sore hari ini. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Pengelolaan Hutan yang telah memberikan kesempatan kepada kami peneliti di Balitekdas untuk knowledge sharing lah
terkait, kalau saya nanti terkait dengan pendugaan biomasa hutan, dan juga kepada Pak Pamungkas yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Mohon izin untuk share PowerPoint. Mungkin waktunya 30 menit cukup nggih, Pak? Insya Allah, ya. Jadi pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pendugaan biomasa hutan. Untuk biodata sudah disampaikan. Mungkin terkait dengan outline presentasi, jadi nanti insya Allah kalau waktunya mencukupi, pertama terkait dengan pengertian hutan, biomasa dan karbon, kemudian biomasa hutan dan perubahan iklim, teknik pendugaan biomasa hutan, persamaan almetrik biomasa, dan terakhir terkait dengan pemetaan biomasa hutan skala luas. Pertama terkait dengan pengertian hutan, biomasa, dan karbon. Apa itu hutan? Tadi Pak Agus sudah sempat menyampaikan juga definisi hutan dari Undang-Undang Kehutanan 41 tahun 99. Jadi yang saya sampaikan yang berikutnya aja, yaitu terkait dengan definisi yang disampaikan oleh Sarma. Jadi hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat. Dari kedua definisi ini tidak istilahnya memberikan batasan kuantitatif terkait dengan apa yang disampaikan pada definisi berikutnya. Nah, yang ini definisi hutan yang saya kutip dari UNFCCC 2005 terkait dengan Kyoto Protocol waktu itu, di mana hutan didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang mempunyai luas minimum 0,05 sampai 1 hektar dengan tutupan kanopi pohon lebih dari 10 sampai 30% dan pohon-pohon yang ada berpotensi untuk mencapai ketinggian 2 sampai 5 meter. Nah, FAO pada tahun 2006 itu juga memberikan definisi terkait dengan Global Forest Resource Assessment, di mana hutan didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan dengan luas minimum 0,5 hektar, tinggi pohon lebih dari 5 meter, dan tutupan kanopi pohon lebih dari 10%. Jadi dari dua definisi ini ada persamaan terkait dengan batasan kuantitatifnya, yaitu dari luasan lahannya, kemudian dari tutupan persentase tutupan kanopi, dan juga dari potensi tinggi dari pohon-pohon yang ada. Nah, terkait dengan UNFCCC itu Indonesia memberikan batasan yang berbeda, di mana luas minimum hutan yang diacu terkait dengan definisi kerja UNFCCC di Indonesia yaitu 6,25 hektar, persentase tutupan kanopi 30%, dan tinggi lebih dari 5 meter. Nah, sedangkan di FAO ini juga definisi yang diadop pada Global Forest Resource Assessment tahun 2020. Nah, ini salah satu key finding dari GFRA 2020. Dapat kita ketahui bahwa luasan hutan saat ini adalah sekitar 4,06 miliar hektar, sekitar 31% dari luas daratan planet bumi, di mana hutan ini didominasi oleh hutan tropis. Yang kedua adalah boreal, yang ketiga temperate, dan yang terakhir adalah subtropical forest. Kalau dilihat dari sebarannya, maka sebagian besar hutan ini berada di negara Federasi Rusia, kemudian Brasil, Kanada, Amerika, dan Cina. 5 besar negara dengan luas hutan terluas di dunia. Nah, kemudian terkait dengan hutan, maka kita perlu mengetahui manfaat dari hutan. Tadi Mas Pamungkas sudah menyampaikan lebih detail terkait dengan fungsi atau ekosistem services dari hutan. Di sini saya ingin meng-highlight terkait dengan apa istilahnya peranan penting dari hutan dalam hal menjaga stabilitas iklim global. Dalam hal ini, parameter dari hutan yang paling penting adalah biomasa hutan. Nah, kemudian apa itu biomasa? Biomasa hutan tentunya. Biomasa adalah bahan organik yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah, baik yang hidup maupun yang mati. Sehingga
ketika kita berbicara tentang biomasa hutan atau karbon hutan, kita mengenal istilahnya carbon pool yang terbagi menjadi 4, yaitu ada above ground biomass yang berada di atas permukaan tanah, ini terutama yang hidup. Kemudian ada below ground biomass, akar. Kemudian ada dead wood biomass, biomas mati. Itu bisa terdiri dari coarse woody debris, kayak pohon mati, kemudian ada batang-batang yang tumbang, dan juga ada seresa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini mempunyai porsi yang besar terutama di daerah gambut dan mangrove itu adalah soil organic carbon, yaitu karbon organik tanah. Nah, biomasa ini pada umumnya disampaikan dalam satuan ton per hektar atau megagram per hektar, baik dalam bentuk dry matter atau berat kering maupun dalam C, karbon. Nah, ketika berbicara tentang biomasa pohon, maka kita mengenal ada 2 jenis biomasa pohon. Pertama adalah biomasa basah atau biasa disebut dengan wet biomass, dan yang kedua adalah dry biomass. Dalam wet biomass, pohon biasanya dia mengandung 50%-nya adalah air, 25%-nya karbon, dan 25% elemen yang lain. Sehingga ketika ini dikeringkan, airnya sampai hilang, maka tersisa adalah 50% karbon dan 50% elemen yang lain. Sehingga seringkali ketika kita membaca literatur-literatur penelitian, itu seringkali karbon dari biomas hutan itu diestimasi dari 0,5 dari biomasa kering. Nah, kemudian apa itu karbon? Karbon dengan simbol C merupakan unsur kimia yang paling berlimpah, ke-15 di kerak bumi, dan ke-4 di alam semesta dan atmosfer. Karbon di sini menjadi unsur dasar segala kehidupan di bumi dan terdapat pada semua jenis makhluk hidup. Terkait dengan pohon, kita bisa menjumpai karbon pada batang, cabang, ranting, daun, buah, dan akar. Kemudian terkait dengan perubahan iklim, yang terpenting adalah karbon dalam bentuk senyawa, karbon dioksida, CO2, dan metana. Karena kedua gas ini merupakan gas rumah kaca utama di atmosfer dengan proporsi sekitar 50% untuk CO2 dan 18% untuk metana dari total greenhouse gases. Nah, kemudian kaitannya antara biomasa hutan dan perubahan iklim. Perubahan iklim salah satunya adalah dipicu oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Jadi sebetulnya gas rumah kaca itu mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai selimut bumi, dia membuat permukaan bumi ini mempunyai suhu sekitar 15 derajat Celcius. Ketika ini hilang, istilahnya nih earth mantle, maka permukaan bumi ini sekitar 18 derajat Celcius. Namun, terutama aktivitas manusia ini telah merubah komposisi dari greenhouse gases di atmosfer. Ketika dia berada dalam kondisi alami, maka solar radiation atau sinar matahari yang mengenai bumi, dia melalui atmosfer itu sebagian besar itu panasnya akan istilahnya diteruskan direflektenkan ke ruang angkasa. Namun ketika gas rumah kaca ini semakin meningkat, maka panasnya ini akan semakin sedikit yang menuju ke ruang angkasa. Semakin banyak panas itu yang dikembalikan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Nah, kemudian terkait dengan peran hutan dalam perubahan iklim, pada prinsipnya ada 2. Jadi hutan ini mempunyai peran ganda. Pertama adalah hutan itu mempunyai fungsi menyerap dan menyimpan CO2. Dengan catatan bahwa hutan tersebut dalam kondisi terjaga dan dia dalam keadaan tumbuh. Di mana ini dia akan berfungsi sebagai seasing dan store. Namun, di sisi lain, hutan pun dapat menjadi sumber emisi CO2. Ketika terjadi gangguan pada hutan, misalnya ada deforestasi, kemudian ada kebakaran, ini dia akan menjadi sumber emisi, sea source. Dan juga terkait dengan gambut, misalnya ada dekomposisi. Nah, hutan menyerap CO2 sebagai seasing ya, itu melalui fotosintesis dan
menyimpan hasilnya dalam bentuk karbohidrat sebagai biomasa pada batang, cabang, ranting, daun, dan buah yang disebut dengan above ground biomass dan juga akar. Nah, proses ini itu disebut carbon sequestration. Jadi mengambil CO2 dari udara kemudian disimpan dalam tubuh tanaman. Ini skema dari fotosintesis. Jadi tanaman dengan klorofil, dia mengambil karbon dioksida dari udara, kemudian dengan air dari tanah dan juga cahaya matahari ini dirubah menjadi glukos, karbohidrat yang akan didistribusikan ke bagian tanaman ini. Dan juga tanaman dalam proses fotosintesis akan melepaskan oksigen. Nah, ketika kita melihat berapa rata-rata dari above ground biomass, itu ternyata di Afrika itu mempunyai biomasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di Asia maupun Amerika. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa di Afrika itu rata-rata per hektar itu lebih dari 400 ton per hektar. Namun demikian kita bisa melihat bahwa pohon-pohon kecil di Afrika itu relatif mendominasi dibandingkan dengan yang di pohon-pohon besarnya, 223 dibandingkan 188. Kemudian terkait dengan teknik pendugaan biomasa hutan. Secara umum, kita bisa membagi metode yang digunakan dalam pendugaan biomasa hutan menjadi 3. Yang pertama adalah metode yang berdasarkan pada pengukuran lapangan. Pertama yaitu destructive sampling dengan merusak atau menebang pohon atau tumbuhan bawah. Nah, di sini ini merupakan dasar atau untuk mengumpulkan data guna membuat persamaan alometrik. Nah, yang kedua adalah persamaan alometrik dan yang ketiga adalah konversi volume ke biomasa dengan biomass expansion factor. Biasanya dua ini, persamaan alometrik dan konversi volume ke biomasa ini dilakukan dengan tanpa menebang pohon dan digunakan untuk hasil dari inventarisasi hutan. Kemudian metode yang kedua adalah metode yang didasarkan pada remote sensing atau penginderaan jauh. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan banyak terkait itu. Nah, di sini bisa didasarkan pada resolusi spasial dan juga tipe sensor tadi ada aktif dan pasif. Yang kedua adalah dengan menggunakan algoritma. Jadi pada dasarnya di remote sensing based method ini dia ada hubungan. Jadi ada algoritma yang digunakan untuk mengestimasi biomasa itu, yaitu hubungan antara plot AGB dengan data dari remote sensing. Kemudian yang ketiga adalah metode yang didasarkan pada GIS. Nah, metode yang didasarkan pada GIS ini menggunakan banyak data, bisa dari tutupan lahan, dia menggabungkan ada ketinggian jenis tanah, curah hujan. Ini dari literatur ini dilakukan oleh peneliti pada awal-awal studi biomas. Pada awal-awal studi biomas seperti Brown pada tahun 80-an ini, dia menggunakan GIS based method ini. Nah, kemudian terkait dengan alometrik. Jadi persamaan alometrik ini menjadi istilahnya sesuatu yang sangat penting dalam kita mempelajari biomasa hutan. Ini menjadi dasar baik kita nanti menggunakan remote sensing atau menggunakan inventarisasi hutan, maka persamaan alometrik ini menjadi dasar yang sangat penting yang dibutuhkan untuk analisis tersebut. Nah, kemudian apa itu persamaan alometrik biomas? Jadi persamaan alometrik ini adalah persamaan matematis yang menghubungkan antara peubah yang mudah diukur di lapangan, misalnya adalah diameter setinggi dada, dengan peubah yang sulit diukur. Misalnya di sini adalah above ground biomass atau biomasa di atas permukaan. Nah, ini alometrik persamaan alometrik ini untuk kuantitatif ekologi hutan itu pertama kali diperkenalkan oleh yang namanya Kittredge ini pada tahun 1944 dengan bentuk simple power model ini. Waktu itu beliau menduga berat dari foliage atau daun pohon dengan melalui dBH diameter. Jadi dia menduga biomasa daun dari dBH-nya.
Nah, ini dikembangkan dengan menebang beberapa pohon, yaitu destructive sampling tadi, dengan jenis dan sebaran diameter sesuai dengan kondisi setempat. Nah, kemudian diambil sampel-sampelnya, sampel ini kemudian dibawa ke lab untuk didapatkan berat keringnya. Sebelum diambil sebagai sampel, ini juga ditimbang berat basahnya. Jadi nanti akan diperoleh rasio antara berat basah dengan berat keringnya. Kemudian antara ini, kalau sudah diukur semuanya, ditimbang semuanya, nanti bisa diketahui berat estimasi biomasanya, biomasa kering tanur. Nah, terkait dengan allometric biomass itu ada dua jenis. Pertama adalah untuk mix spesies, terutama untuk hutan-hutan yang jumlah spesiesnya sangat banyak, biasanya yang dikembangkan adalah mix spesies. Nah, mix spesies ini bisa bersifat site spesifik yang dikembangkan untuk daerah tertentu maupun yang generik, umum. Kalau yang site spesifik biasanya dia hanya digunakan untuk daerah di mana sampel itu dikumpulkan. Sementara untuk yang generik ini biasanya dikembangkan itu dari sampel-sampel yang dikumpulkan dari banyak lokasi, kemudian dijadikan dalam analisis itu menjadi satu persamaan yang bersifat umum. Kemudian jenis yang kedua adalah yang disebut dengan single species. Jadi ini adalah dikembangkan hanya untuk spesies tertentu. Satu spesies tertentu, dan itu kalau untuk daerah-daerah temperate ini biasanya dikembangkan seperti itu dengan jumlah jenis yang terbatas. Nah, kemudian ketika kita berbicara persamaan allometrik, maka kita harus melihat validitasnya. Nah, persamaan allometrik ini akan valid ketika digunakan sesuai dengan rentang diameter pohon contohnya. Pohon contohnya. Jadi ketika nanti dia digunakan untuk mengestimasi biomasa untuk pohon dengan diameter lebih dari pohon sampel, maka dia akan memberikan error yang cukup besar karena sifat dari persamaannya yang eksponensial. Nah, di Indonesia ini kita sudah mempunyai SNI terkait dengan penyusunan persamaan allometrik. Nanti mungkin teman-teman bisa untuk mendownload itu. Nah, ini contoh dari pertama adalah biomasa komponen. Jadi ketika kita membuat persamaan allometrik dengan menebang pohon, maka kita bisa membaginya per komponen. Bisa daun, kemudian cabang, akar, batang, dan juga kita bisa membuatnya menjadi total biomas. Jadi nanti kita bisa membuat persamaan allometrik itu per komponen dan juga totalnya. Nah, di sini ini juga bisa dikembangkan dari jenis-jenis tertentu. Jadi untuk jenis sugar maple misalnya, hemlock, white pine misalnya. Di Indonesia bisa jadi untuk jati, sengon. Nah, kemudian untuk generic allometric equation biasanya dibagi per region seperti ini. Jadi ada yang dikembangkan untuk moist tropical forest, ada yang wet tropical forest, dan dry tropical forest. Dari sini kita bisa melihat bahwa pohon dengan diameter yang sama untuk moist tropical forest ini akan mempunyai biomasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di wet tropical forest maupun yang di dry tropical forest. Jadi pentingnya kita membagi region adalah ini, misalnya. Nah, ini contoh persamaan allometrik untuk mix species yang banyak diacu oleh peneliti-peneliti yang tidak mengembangkan allometric equation sendiri. Misalnya yang pantropical ini dibagi menjadi dry forest, ada moist forest, kemudian mangrove moist forest, macam-macam. Nah, ini biasanya diacu dari peneliti-peneliti yang tidak mengembangkan allometric equation sendiri. Nah, di sini adalah contoh yang bersifat site spesifik. Jadi misalnya yang dikembangkan di Kalimantan Timur misalnya. Nah, ini akan bersifat akurat ketika dia diterapkan di lokasi di mana allometrik itu dibangun. Kemudian di sini juga kita bisa melihat contoh dari persamaan allometrik yang bersifat spesies spesifik. Jadi ada persamaan allometrik untuk mahoni, kemudian ada sonokling, jati, sengon, akasia, dan lain-lain. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ini kita bisa melihat bahwa di mana allometrik itu telah dikembangkan. Ini terkait dengan contoh sampelnya.
Namun kita perlu memperhatikan terkait dengan geographic applicability-nya. Karena bisa jadi jenis yang sama, namun diaplikasikan di daerah lain bisa mempunyai karakter yang berbeda, terkait dengan tempat tumbuhnya terutama. Nah, berbeda dengan above ground biomass, yang bisa dibilang penelitiannya cukup banyak, below ground biomass ini penelitiannya sangat terbatas, dan biasanya dari literatur itu dia menggunakan persamaan allometric below ground biomass yang dipublis oleh Kern tahun 97 misalnya, Niyama tahun 2010 sebagai contohnya ini ada. Untuk tahun-tahun akhir itu di Vietnam sempat dikembangkan juga untuk below ground biomass dan juga beberapa di Afrika. Nah, selain menggunakan ini, publish allometric equation untuk below ground biomass, biasanya peneliti di literatur itu juga menggunakan rasio. Jadi biasanya ada rasio antara below ground biomass to above ground biomass. Nilainya itu berkisar antara 0,2 sampai 0,37. Untuk daerah-daerah yang istilahnya miskin hara, itu biasanya mempunyai kecenderungan BGB AGB rasio yang lebih tinggi. Misalnya di daerah hutan rawa gambut misalnya, itu below ground biomass-nya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah tanah mineral. Nah, di slide sebelumnya itu banyak peneliti itu yang mengembangkan dari allometrik awal yang hanya menggunakan satu parameter yaitu DBH dengan menambahkan parameter tinggi total terutama. Nah, mereka menemukan bahwa dengan menambahkan parameter tinggi maka akurasinya lebih meningkat, errornya dapat dikurangi. Namun demikian, seringkali untuk mendapatkan data tinggi ini juga nggak mudah, maka banyak yang mengembangkan allometrik hubungan antara tinggi dengan diameter. Ini ada beberapa contohnya. Untuk mahoni misalnya ini ada contohnya, kemudian untuk sonokeling, hubungan antara tinggi dan diameternya seperti apa. Namun demikian, kalau kita ingin mengembangkan hubungan antara tinggi dengan diameter, kita bisa melihat istilahnya ini model dasar, jadi ada model linear dan ada model non-linear. Kita bisa mengadop ini untuk data yang kita punya. Kita bisa mencoba untuk melihat sebaran data kita, apakah sebaran data kita hubungan antara tinggi dengan diameter itu linear ataukah non-linear. Kalau linear, kita bisa mengadop salah satu dari ini. Nanti yang perlu kita lihat adalah errornya seperti apa, kemudian R square-nya seperti apa. Nah, kalau scatter plot dari tinggi dan diameter itu ternyata tidak linear, maka kita harus memilih model yang non-linear. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya sampaikan. Nah, nanti sekali lagi untuk pengujiannya kita harus melihat errornya dan juga R square-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan pemetaan biomas hutan skala luas. Jadi ini pernah disampaikan oleh Goods awal tahun 2000-an terkait dengan metode yang bisa digunakan untuk memetakan biomasa hutan dengan skala luas. Yang pertama adalah stratify and multiply. Jadi ini pendekatan yang sangat simple. Jadi dasarnya di sini adalah menggunakan peta kelas hutan. Kalau kita berbicara hutan, maka di sini adalah menggunakan peta kelas hutan dan juga kita menggunakan nilai kandungan biomasa yang biasanya diterbitkan oleh literatur. Jadi kita berdasarkan studi pustaka, nanti kita akan menemukan ini tadi berapa biomasa untuk masing-masing kelas hutan ini. Misalnya hutan primer misalnya, hutan primer biomasanya dari literatur sekitar berapa? Misalnya berapa ton per hektar, kemudian dari hutan sekunder berapa ton per hektar. Nah, dari situ di sini tinggal mengalihkan aja luas masing-masing kelas hutan dengan rata-rata tadi. Rata-rata kandungan biomasa per kelas hutan tersebut. Nah, kemudian yang pendekatan kedua adalah combine and sign. Jadi di sini bukan hanya menggunakan peta kelas hutan, tapi ada peta tematik tambahan untuk meningkatkan
kedetilan peta biomasa hutan, seperti menggunakan peta tanah, kemudian peta iklim, terutama terkait misalnya antara tanah mineral, kemudian tanah gambut. Seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan dengan teknik GIS. Kemudian yang ketiga adalah direct remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, biasanya di sini dilakukan dengan menghubungkan data biomass plot. Nah, biomass plot di sini biasanya dari inventarisasi atau survei, kemudian diestimasi dengan menggunakan allometric equation, kemudian diketahui berapa biomasanya dalam plot tersebut. Nah, biomasa per plot ini dalam satuan ton per hektar misalnya, itu dihubungkan dengan data penginderaan jauh. Nah, kalau optical remote sensing, itu bisa dihubungkan dengan digital number misalnya, reflektan, atau vegetation index. Kalau kita menggunakan radar, kita menghubungkan antara plot biomass di sini dengan backscatter. Misalnya HH, horizontal maupun horizontal vertikal. Ini adalah polarisasinya. Nah, kemudian bisa juga plot biomass ini dihubungkan dengan LiDAR data. Footprint. Nah, biasanya ini dilakukan dengan teknik regresi, parametrik, maupun dengan non-parametrik. Misalnya ada neural network atau regression tree. Nanti ini akan lebih lanjut di belakang. Nah, terkait dengan stratify and multiply, jadi di sini ada dua komponen yang penting. Pertama adalah kelas tutupan lahan, atau kalau kita fokus di hutan, makanya ini harusnya kelas tutupan hutan, dan juga biomasanya per kelas tutupan tersebut. Nah, ini nanti hasilnya, ini bisa dibuat map juga untuk kandungan biomasanya dari hutan yang menjadi fokus kajian kita. Nah, kemudian terkait dengan stratify and multiply approach tadi, ini WWF pernah menerbitkan publikasi. Ini publikasi cukup lama ini, tahun 2008 kalau nggak salah, 2007-2008, sekitar itu, terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan di Riau. Nah, di sini dalam publikasi tersebut dijabarkan lebih detail terkait dengan kelas tutupan tadi. Jadi dia di sini lebih detailnya dengan membagi misalnya close canopy, kemudian medium close canopy, medium open canopy. Jadi lebih detail dari sisi land cover-nya. Kemudian dari literatur review dia mendapatkan biomasa, kemudian dia mengambil biomasa yang untuk rata-ratanya. Dari situ nanti bisa didapatkan peta untuk biomasa hutan dari pendekatan stratify and multiply. Nah, yang kedua adalah terkait dengan direct remote sensing. Di sini yang akan saya sampaikan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, pertama adalah dengan menggunakan spectral indices. Di sini termasuk adalah vegetation index. Misalnya NDVI, kemudian ada macam-macam indeks di sini, ini berusaha dihubungkan dengan plot biomas tadi. Jadi hasil pengukuran plot untuk dijadikan dasar dalam membuat peta tutupan lahan skala luas. Nah, ini contoh dari direct remote sensing approach. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita melakukan ini survei atau inventarisasi dalam plot scale, skala plot. Jadi dari sini nanti diukur, kita membuat plotnya bisa dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Kemudian dilakukan pengukuran DBH. Kalau kita tidak mengembangkan allometrik sendiri, maka kita mengadop allometrik yang sudah ada. Jadi nanti dari plot itu akan ketemu berapa biomasanya per plot, biomas per plot. Nah, dari biomas per plot ini, kita menggunakan data yang kedua, yaitu data dari citra. Citra ini bisa dari radar, bisa dari optis, misalnya Landsat atau MODIS. Nah, parameter yang ada di citra, misalnya kalau kita menggunakan radar, itu adalah backscatter. Setiap pixel yang ada di citra ini dia mempunyai nilai. Sementara untuk plot itu kita nggak bisa mempunyai nilai untuk semua permukaan yang ada di wilayah hutan kita. Jadi dengan keterbatasan plot dan kelebihan dari citra, parameter citra yang dia
continuous, maka kita berusaha membangun ini namanya scatter plot. Scatter plot, di sini nanti kita ketemu istilahnya algoritmanya. Algoritma ini dihubungkan dengan citra satelit, ini nanti akan didapatkan peta biomasa skala luas. 1 menit lagi nggak, Pak? Oke. Ini contoh untuk algoritmenya. Jadi ini ada SP, ini nilainya, dan biasanya untuk algoritma ini memang R-square-nya relatif rendah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah disampaikan 3 materi dari masing-masing narasumber. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mario Febriono, ini adalah mahasiswa pengangkutan. Pertanyaannya untuk Pak Pamungkas nih, bagaimana cara restorasi ekosistem hutan tetapi menguntungkan 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial budayanya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Yus Andini, ini dosen Prodi Pengangkutan, untuk Pak Nunung, bagaimana pendekatan perhitungan biomasa untuk tumbuhan bukan kayu seperti bambu, apabila ada primary source method yang diketahui, mohon bisa di-share. Baik, silahkan mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Risa, terima kasih Mas Mario atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara melakukan restorasi ekosistem hutan tetapi menguntungkan 3 aspek. Ya, seperti sudah saya sampaikan bahwa restorasi, paradigma restorasi yang saat ini berkembang, bahwa restorasi itu harus menguntungkan secara sosial budaya, seperti yang saya sampaikan bahwa prinsip-prinsipnya bagaimana akses kepada masyarakat orang lokal terhadap sumber daya hutan yang ada itu, baik itu sumber daya hutan berupa pohon maupun non pohon atau HBK dan jasa-jasa lainnya. Kemudian restorasi itu harus mengembalikan fungsi-fungsi yang ada. Mungkin tidak bisa keseluruhan, tetapi bagaimana fungsi-fungsi kunci yang ada di situ dikembalikan lagi. Yang pastinya ini adalah interaksi lingkungan yang kita kembangkan, yang harus dikembangkan. Kemudian bahwa restorasi itu harus menciptakan kestabilan ekosistem yang ada. Sehingga bagaimana caranya, ini merupakan sebuah kombinasi yang perlu kita ketahui untuk untuk kegiatan restorasi melalui bagaimana fungsi-fungsi itu dijalankan. Dan yang awal saya sampaikan bahwa restorasi itu adalah menggunakan jenis-jenis asli, sehingga memang referensi tanaman, tumbuhan, atau satwa yang asli harus kita ketahui. Dan itu tidak hanya terbatas pada bagaimana taksonomisnya saja, tetapi harus pada fungsi-fungsi dari masing-masing komponen atau elemen dari vegetasi, komponen dari satwa itu diketahui. Sehingga ini menjadi kombinasi yang baik untuk kegiatan restorasi. Salah satu kegiatan restorasi yang bagus, salah satunya kegiatan adalah agroforestry lahan gambut atau agroforestry di tempat-tempat lainnya. Bagaimana kita menggunakan jenis-jenis yang lebih mudahnya adalah di gambut yang disebut dengan paludikultur, jenis-jenis spesies asli kita tampilkan lagi untuk kegiatan revegetasi, tetapi bagaimana vegetasi-vegetasi yang mempunyai keuntungan, baik keuntungan secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, secara lingkungan ekologi itu kita kembalikan sehingga ini memberikan dampak manfaat yang lebih luas secara komprehensif. Itu Mbak Bu Risa dan Mas Mario, jawaban saya. Terima kasih. Lanjut. Baik, matur nuwun Pak Pamungkas. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Nunung, monggo Pak.
Ya, terima kasih Bu Moderator dan terima kasih juga Bu Yusandini ya atas pertanyaannya, yaitu terkait dengan pendekatan perhitungan biomasa untuk tumbuhan bukan kayu, misalnya bambu. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang biomasa, maka tidak hanya terbatas pada pohon sebetulnya. Banyak sekali, mungkin nggak sebanyak terkait pohon, tapi banyak peneliti yang sudah melakukan destructive sampling untuk mendevelop atau membangun allometric equation untuk non kayu. Misalnya untuk liana, untuk misalnya bambu pun itu sudah ada penelitiannya, Bu. Nanti mungkin bisa saya sharing terkait dengan persamaan allometrik untuk bambu. Ada juga untuk pisang, itu juga sudah ada peneliti yang mencoba menghitung allometric equation-nya dari destructive sampling. Jadi nanti kami akan berusaha untuk mengirimkan contoh dari allometric equation untuk bambu misalnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari kedua penanya atau sudah cukup jelas? Ya, silakan kalau pakai email kami terbuka. Oke, monggo kalau bisa masih ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan by email. Nah, untuk itu mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya bisa simpulkan dari kuliah umum pada sore hari ini bahwa pada dasarnya dalam melakukan upaya pengelolaan ekosistem hutan itu diperlukan sinergitas dari berbagai macam pihak, mulai dari pemerintahan, kemudian akademisi, kemudian masyarakat dan pengusaha. Contohnya tadi dalam kegiatan restorasi ekosistem hutan tentunya tidak akan berjalan dengan baik jika hanya satu pihak saja yang mengupayakan itu. Perlu ada sinergitas untuk mengembalikan atau memulihkan kawasan hutan yang semakin hari semakin berkurang atau banyak yang rusak seperti itu. Dan selanjutnya kesimpulan yang kedua dari materi yang disampaikan oleh Bapak Agus Huryanto bahwa penginderaan jarak jauh ini merupakan salah satu tool yang dapat memudahkan gitu ya pengelolaan ekosistem hutan. Hal itu tentunya memiliki banyak keuntungan gitu ya dalam melakukan pengelolaan hutan, di mana tadi kita telah belajar bagaimana teknik, konsep dasar dan aplikasinya secara langsung di lapangan. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, selain kedua materi tadi, tentunya kita harus sadar betul bahwa hutan itu selain memiliki fungsi produksi, ada fungsi lain yang lebih penting, yaitu fungsi ekologisnya, di mana dari hutan memiliki fungsi menyerap dan menyimpan karbon. Dia dapat menjadi salah satu upaya mitigasi dalam perubahan iklim seperti itu. Nah, baik. Seperti itu, ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, para pemateri? Cukup. Sip. Cukup, Alhamdulillah. Ini ada sesi screen capture foto atau tidak? Ada. Baik. Monggo kalau misalnya mau di screen capture. Mohon dinyalakan videonya. Ya. Bu Risa malah belum. Ini dari hostnya mungkin bisa membantu. Kita nggak bisa, hostnya nggak bisa menyalakan video dari yang. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, sudah. Oke. Iya, oke. Iya. Satu. Ini ada yang belum ya? Ya sudah. Masih tunggu nggak?
Ya, sebentar. Ini udah oke lah, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, satu lagi ya. Oke. 1, Oke. 1, 2, 3. Sudah, oke. Oke, Baik. makasih. Terima kasih banyak. Itu Terima Bapak Ibu kasih. Selamat. atas kehadirannya dalam perkuliahan umum pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian atau memberikan pengantar terdapat kekurangan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Risa, makasih kawan-kawan semuanya. Sukses. Terima kasih Mas Pang. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.